kelahiran Yesus Kristus harus kita jawab sendiri masing-masing pribadi. Hari apa, tanggal berapa Tuhan Yesus lahir di sini. Harus kita yang tulis. Pendeta Yandi, tanggal berapa Tuhan Yesus lahir di hatimu? Dalam hidupmu, memberi pengaruh pada hidupmu. Natal memberi pengertian-pengertian dalam hidupmu. Pendeta Yandi mesti jawab. Kapan? Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara-saudara, shalom. Tambah kuat sedikit, shalom. Sekali lagi salam buat saudara-saudara di samping kiri kanan, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Nah begitu. Ada yang mau berpelukan boleh, kan tadi malam kita punya tema tentang merangkul. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mengawali khotbah hari ini saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, saudara-saudara, beberapa orang protes kita. Orang Kristen kok tidak ditulis di dalam Alkitab tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, kenapa lakukan itu? Saya ingin menyampaikan saudara-saudara bahwa satu, 25 Desember menjadi kesepakatan semua orang, semua gereja di seluruh dunia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk ada satu hari bersama-sama. Satu dunia ini merayakan kelahiran Juru Selamat. Satu dunia, bukan satu RT, satu dunia. Berarti Tuhan yang kita percaya di sini adalah Tuhan yang mereka percaya di mana-mana di seluruh dunia. Dan saudara tahu, kalau dia dilahirkan ribuan tahun yang lalu, pasti teknologi belum secanggih ini. Tapi kalau orang yang di sini bisa mengalami dan merasakan sebuah pengalaman rohani dan iman bersama-sama dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa terkoneksi oleh perkembangan zaman hari ini, itu berarti ini yang kita lakukan sesuatu yang karena campur tangan Tuhan. Tapi ini dari hari ini kesepakatan bersama, ada satu hari kita merayakan. Tetapi secara pribadi saya ingin katakan pada saudara bahwa tidak perlu ditulis 25 Desember, tidak perlu. Kenapa? Kalau 25 Desember menjadi dia punya kesepakatan bersama kita merayakannya. Tapi kelahiran Yesus Kristus harus kita jawab sendiri masing-masing pribadi. Hari apa, tanggal berapa Tuhan Yesus lahir di sini. Harus kita yang tulis. Pendeta Yandi, tanggal berapa Tuhan Yesus lahir di hatimu? Dalam hidupmu, memberi pengaruh pada hidupmu. Natal memberi pengertian-pengertian dalam hidupmu. Pendeta Yandi mesti jawab. Kapan? Pendeta Meki, Pendeta Vero, seluruh majelis, seluruh jemaat, masing-masing memberi jawab. Kapan Yesus lahir di hati kita? Dan kalau masing-masing orang memberi jawab, saya percaya setiap hari ada Yesus yang lahir di hati kita. Setiap hari. Kedua, orang suka bilang begini, aduh Natal itu kan peristiwa kemenangan dewa matahari atas kegelapan. Kenapa orang Kristen melanjutkan tradisi kuno ini? Kemenangan dewa matahari, kok orang Kristen yang mengaku beriman kepada Tuhan melakukan. Saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudara, orang-orang Timor di TTS. Di sini ada orang Timor. Kenapa saudara lihat saya? Orang-orang Timor di TTS, orang Amnuban, kami pun kampung itu. Kalau mereka sambut orang, natoni mereka bilang begini, la siyo mana pinat neone, aklahat dong sambutmu itu. La siyo mana pinat neone, aklahat. Secara harafiah, itu syair berarti begini. Peristiwa hari ini lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang. Peristiwa hari ini
lebih panas dari yang paling panas, lebih terang dari yang paling terang. Apa yang paling panas? Matahari. Apa yang paling terang? Matahari. Apalagi yang bisa lebih dari matahari? Hanya satu, pencipta matahari. Yang bisa lebih dari matahari adalah pencipta matahari. Maka ketika Alkitab mengatakan terang yang sesungguhnya sudah datang ke dunia, dia tidak bicara tentang matahari, tapi dia bicara tentang pencipta matahari. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia, dia tidak bicara tentang matahari. Matahari, bulan dan bintang-bintang akan berakhir, tapi kasih setia dari pencipta matahari tidak akan pernah berlalu. Supaya apa? Terang yang sesungguhnya sudah datang ke dunia, supaya mereka yang tinggal di dalam kegelapan, supaya mereka yang tinggal dalam kegelapan, dalam naungan maut. Orang berdosa digambarkan sebagai mereka yang tinggal dalam kegelapan, yang tinggal dalam naungan maut, akan keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu menjadi pengantar pertama buat kita paham, supaya yang ikut gereja tadi malam tetap ikut ini pagi. Dan terima kasih saudara, masih banyak juga yang datang, sedikit saya yang tidak datang. Tepuk tangan dulu bagi saudara-saudara yang datang. Tuhan Allah dimuliakan ya, karena saudara datang. Baik, tapi jangan lupa 31 gereja lagi. Pagi, malam, besok tanggal 1 gereja lagi. Datang gereja terus-terus tuh. Tidak apa-apa kan? Pesta terus-terus tidak apa-apa. Kenapa gereja terus-terus jadi apa-apa? Tidak apa-apa. Pakai baju yang itu-itu saja tidak apa-apa. Natal bukan soal baju kan? Pendeta Yandi itu kan punya baju warna hitam. Pakai terus di Natal. Orang tanya, Pak, baju hanya itu? Tidak, 1 lusin kita beli. Tidak apa-apa, Natal bukan soal itu. Baik, itu pertama. Kedua, kedua tadi. Ini pertama yang baru lagi. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Secara kasat mata, Natal enak untuk ditonton. Peristiwa malam Natal ditandai dengan adanya sebuah bintang berekor. Saudara jalan malam-malam, tiba-tiba ada bintang berekor tampak. Siapa yang tidak mau lihat? Siapa yang ketika semua orang bilang, "Woi, ada bintang berekor," dia bilang, "Hey." Kalau waktu itu sudah ada handphone, saya yakin separuh akan story, baru bilang bintang berekor. Enak untuk ditonton. Peristiwa malam Natal juga ditandai dengan nyanyian para malaikat. Saudara bayangkan, ada malaikat menyanyi. Masa tidak enak untuk dinonton? Tadi yang kaum ibu menyanyi saja, kita kan saya sampai begini-begini. Apalagi malaikat menyanyi. Secara kasat mata enak untuk ditonton, enak untuk didengar. Tapi saya mau bilang pada saudara bahwa Natal itu bukan tontonan. Natal itu bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Siapa yang merayakan Natal harus dituntun berjumpa dengan putra Natal. Kalau kita merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan putra Natal, kita tidak merayakan Natal. Kita bikin perayaan tontonan. Dan saya mau bilang pada saudara, teman-teman yang bekerja sebagai event organizer akan lebih hebat membuat perayaan tontonan daripada kita. Orang terlalu jago mendesain cara-cara untuk ditonton dengan enak. Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan, sekalipun memang dia enak untuk ditonton. Tapi dari yang enak-enak untuk ditonton itu kita dituntun berjumpa dengan Kristus by Natal. Sekali lagi, kalau saudara tidak dituntun berjumpa dengan Kristus, saudara tidak merayakan Natal. Saudara bikin perayaan tontonan, hanya pesta. Dan persoalan kita lebih pada baju. Tapi lebih dari itu saudara, Natal bukan tuntunan biasa. Tapi Natal sekaligus sebuah tantangan bagi kita. Natal itu sekaligus sebuah tantangan. Dan tantangan kita dalam perayaan Natal tahun ini adalah tema kita. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Setiap orang yang merayakan Natal tahun ini ditantang.
Bukan saja untuk mengatakan kepada dunia ini ada kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di dunia, tetapi dia menjadi bagian langsung dalam perayaan damai sejahtera yang mengatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu tantangan kita. Sudah berdasarkan hal-hal itu dan tema kita yang menjadi tantangan kita. Natal bukan tontonan tapi tuntunan, bukan tuntunan biasa tapi sebuah tantangan. Tantangan kita adalah menghadirkan dan menyatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di dunia. Kita membaca teks ini tentang gembala-gembala. Ada beberapa poin menjadi bagian dari perenungan kita hari ini. Satu, kalau orang bertanya, kenapa kejadiannya terjadi di padang belantara? Kenapa? Kenapa tidak di gereja-gereja? Kenapa tidak terjadi di bait Allah? Kenapa tidak terjadi di tempat-tempat yang mewah? Tidak terjadi di istana Herodes? Itu tidak terpisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 menyatakan di padang belantara, di padang di mana kakak dan adik mesti saling menjaga, menikmati keindahan alam semesta, berbagi kasih dengan baik. Tetapi di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Maka berita sukacita sorgawi dinyatakan pertama-tama di tempat di mana hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, hubungan kakak adik rusak. Karena itu sekali lagi dia harus dinyanyikan di padang belantara, tempat Kain membunuh adiknya Habel. Tempat di mana persaudaraan hancur oleh karena ketidakpuasan, iri hati, dan berbagai persoalan-persoalan lain yang telah menghancurkan persaudaraan. Karena itu peristiwa sukacita damai sejahtera di bumi, supaya Allah dimuliakan, dinyanyikan di tempat di mana persaudaraan hancur. Karena itu pertanyaan reflektifnya adalah, ada aman-aman kok suami istri dorang aman kok? Kakak adik aman, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Dari mana? Wenlasi. Jadi memang kita semua ini bapak mantu dari Wenlasi. Itu harus dinyanyikan. Saudara, saudara mesti taruh betul-betul kalau mau Allah dimuliakan. Kan tantangan kita kan, Allah dimuliakan, damai sejahtera di bumi. Ya perbaiki sudah hubungan-hubungan di antara kita, kakak adik, di mana itu seperti padang belantara, kakak membunuh adiknya Habel, diperbaiki sudah. Yang pahit-pahit itu dibuang sudah. Mau bertahan apa? Ada orang yang dia terlalu jengkel orang sampai orang sumati itu dia masih jengkel. Biar kok dia mati, kok dia sumati. Selesaikan sudah urusan supaya Allah dimuliakan. Damai sejahtera terjadi di bumi. Amin kok. Jadi pulang lihat ame sapa atau saudara duduk dekat siapa yang sebenarnya saudara tidak suka dia. Sebentar bilang, demi kemurahan Allah dan demi kemuliaan dan damai sejahtera di bumi, kita menyatakan ampun, maaf, kasih dan lain sebagainya. Bisa kok? Saya mau tanya, kamu dua ada berdamai kok? Berdamai kamu dua, biar. Begitu Bapak, begitu. Damai sejahtera. Nyanyian para malaikat dinyanyikan di padang belantara untuk pemulihan kisah ribuan tahun. Kakak tega sekali membunuh adiknya Habel. Kedua, saudara-saudara, kita merayakan Natal. Saya senang dari tadi malam seluruh kota ini. Saya pulang rumah tadi malam susah. Jalan-jalan ini penuh dengan orang. Banyak yang dari gereja tidak langsung pulang, dia singgah di El Tari. Dia foto-foto di itu, terlalu mantap lah. Dong kasih naik, ada yang komen, di mana nih? Di mana? Seperti Kupang. Kupang. Hampir saya bilang kira di surga. Kupang. Bagus itu. Penuh sesak. Mantap. Bagus tuh orang berekspresi. Saya punya penilaian sendiri, saudara.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bunyi petasan tahun ini tidak terlalu banyak di 24 malam. Tidak terlalu banyak, sedikit saja. Ceng, saya bilang, oh pasti betul. Pasti hanya karena dua alasan. Pertama, refleksinya dapat. Maria sakit melahirkan. Tidak ada ibu yang sakit melahirkan terus dia bilang, aduh, saya sakit melahirkan, tolong petasan dulu. Tidak ada. Tidak ada. Sakit sekali itu sakit ya. Tidak mungkin diwarnai dengan petasan, itu dapat. Tapi yang kedua, memang kita pikiran toh mau beli petasan atau kue, baju, hitung, tang, tiba-tiba itu dia lari kena baju terobek, kan kasihan. Kita mesti jahit, datang di gereja baru bilang, Aci kenapa pakai ini? Aduh kena petasan, makanya beli baju bukan petasan. Kira-kira begitu. Nah, saudara, itu Natal sekarang. Bagaimana Natal dulu? Natal pertama kali. Natal pertama kali dilalui dengan sesuatu yang cukup berat. Pertama, saudara, belum kaitan dengan teks ini. Yang pertama, saudara, kalau kita baca kisah kelahiran Yesus, sebuah kisah yang luar biasa. Saya ingin ulangi ini bagi saudara. Maria dan Yusuf keluar dari Nazaret, pergi ke Bethlehem. Sebuah perjalanan yang cukup jauh, 96 km atau kira-kira 100 km. Bagi seorang perempuan yang hamil besar, perjalanan itu bukan sebuah perjalanan yang gampang. 100 km hamil besar, woi susah. Ini kadang-kadang saya lihat ini kan ibu-ibu tuh baru hamil 5 bulan tuh dia mau lihat dia punya ibu jari kaki, saya sudah tidak dapat lihat karena berat. Baru harus jalan sampai 100 kilo. Bukanlah. Waktu itu sudah ada Innova atau belum? Fortuner, Grab. Berarti orang jalan naik apa itu? Unta. Tadi malam lihat itu Maria dan Yusuf itu don jalan kaki. Jauh. Kalau mereka naik unta, kan tidak ada sok toh. Dung. Ibu-ibu yang hamil besar kalau jalan goyang begini, bukan sesuatu yang di unta itu atau keledai itu duduk gantung kaki. Saya belum pernah naik, tapi saya lihat tuh naik gantung kaki. Coba tanya ibu-ibu hamil besar baru duduk gantung kaki itu enak. Coba dari sini pisau jalan gantung kaki. Itu sampai kita punya kaki su bengkak semua. Mata kaki su tidak ada. Antara betis dan paha sepertinya ukurannya sama semua. Bengkak. Itu bukan perjalanan yang gampang. Sampai di situ tidak. Walaupun perjalanan itu berat, tapi perjalanan itu sebuah perjalanan cepat-cepat. Kenapa mesti cepat-cepat? Jangan sampai dia melahirkan di jalan, atau jangan sampai kalau mereka akan pergi ke sana tuh kepentingannya sensus penduduk toh. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk sensus. Kalau Yesus belum dilahirkan, mereka mendaftarkan diri, hanya 2 orang yang didaftarkan, Yusuf dan Maria. Tapi kalau Yesus sudah dilahirkan, pendaftarannya menjadi 3 orang. Bukan soal 3-nya, tapi ada penambahan pajak di situ. Ada yang harus dikeluarkan sebagai konsekuensi. Yusuf seorang tukang kayu, dan dalam perjalanan untuk beberapa waktu itu mobilernya, bengkel kayunya di Nazaret itu ditutup. Dan kalau bengkel kayunya ditutup, tidak ada pemasukan sama sekali, tidak ada pendapatan. Itu Natal pertama punya kisah kira-kira begitu. Saudara bisa bayangkan ketika dia dari pintu ke pintu ketuk. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalimat itu menunjukkan satu, dia pasti tanya. Ada penginapan kah buat kami? Tapi yang kedua, saudara, ini katakanlah ada orang punya penginapan, masih ada kamar. Terus Yusuf ketok bilang, ada kamar kok? Iya. Ini siapa? Saya dan saya pu istri, boleh tolong saya pu istri mau melahirkan.
Tidak gampang saudara, kenapa? Bagi seorang perempuan yang melahirkan, darah yang meleleh itu akan menajiskan semua. Pemilik penginapan diperhadapkan pada pilihan menerima dan menolong ini orang, atau membiarkan semua penginapannya menjadi tercemar oleh karena satu orang yang melahirkan. Hitung-hitung kan waktu itu kan banyak orang pulang ke kampung halamannya untuk sensus penduduk. Dia diperhadapkan pada pilihan. Secara ekonomis ada banyak keuntungan, tapi secara kemanusiaan dia harus menolong seseorang. Itu bukan pilihan yang gampang. Itu Natal pertama, bagian pertama. Bagian kedua, menurut teks ini bilang begini. Ada pertanyaan penting, bagaimana Maria merayakan Natal waktu itu sebagai seorang yang menjadi tokoh dalam kisah perjalanan Natal. Pembacaan tadi sebutkan dengan baik. Maria merayakan Natal dengan cara yang luar biasa ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Itu cara Maria merayakan Natal pertama. Dia simpan seluruh perkara itu. Ketika dia mendengar berita dari malaikat. Ketika dia tahu bahwa sulit mempertanggungjawabkan ini kepada Yusuf dan keluarga besar. Ketika dia ambil keputusan, aku ini adalah hamba Tuhan dan jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dia simpan seluruh perkara. Apalagi ada orang-orang yang datang dan melihat. Ada gembala-gembala, ada orang-orang majus, ada orang lain datang. Bagi seorang perempuan yang baru melahirkan, ada cairan, ada lelehan, ada darah. Terus yang dibutuhkan itu suaminya, keluarganya. Tapi yang datang ada orang lain, datang menyembah lagi. Dia menyimpan seluruh perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Itu Natal di awal. Ketika orang sibuk dengan perayaan yang besar-besar, kita diingatkan kembali untuk merenungkan peristiwa Natal. Kisah kelahiran Yesus dan kehadiran para malaikat, kehadiran Tuhan di padang belantara itu. Saudara-saudara, demi apa itu semua? Demi kemuliaan Allah dan demi damai sejahtera di bumi. Ketiga, saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bahwa tema kita kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu berita dari sorga. Berita dari sorga yang memberi jawab terhadap berbagai kegelisahan hidup manusia. Bahkan ketika ada sebuah pertanyaan penting, bagaimana kita dibebaskan dari dosa ini? Bagaimana sehingga kita tidak mengalami sesuatu yang mengancam kehidupan kekal kita? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia adalah berita dari sorga untuk menjawab kegelisahan. Ketika malaikat itu bilang jangan takut. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berita Injil yang paling luar biasa. Kalimat sepotong itu. Jangan takut. Sebelum-sebelumnya kita membaca celakalah, 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 celakalah. Berita tentang kelahiran Yesus dimulai dari berita pembebasan yang luar biasa. Jangan takut. Jangan takut. Berulang-ulang kali saya sampaikan ini kepada jemaat. Masih banyak orang suka bikin takut jemaat. Saya suka bilang nanti di Paskah itu dorang bawa film neraka putar-putar di kampung-kampung bikin takut ini orang dong. Ini orang dong nonton habis film neraka demi pendeta, neraka dulu. Saya bilang saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Tapi kenapa pendeta tidak mau dengar? Saya tidak pusing lah. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi saya masuk surga karena Tuhan Yesus itu lahir, mati, bangkit untuk saya. Berhenti sudah kastaku orang. Berhenti sudah.
Harus yang ketakutan tuh kita bilang jangan takut. Contoh-contoh saya ini saya ulang-ulang di banyak tempat. Saya kalau doa ke seorang di rumah sakit, saya bilang nenek kita berdoa ya. Iya. Mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus jelaskan sedikit, terus dia bilang Pak Pendeta mati hari ini atau mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun dia tidak takut bahaya. Itu beritanya bilang jangan takut, jangan takut. Supaya kalau anak-anak muda satu datang ke saya dong bilang pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang kakak, Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi jangan takut, kasih Tuhan lebih besar dari kita berdua punya dosa. Woi dia bilang puji Tuhan. Bayangkan kalau ini anak muda datang bilang saya bilang pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, iya saya lihat lu pemuka ini muka berdosa. Lu ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua. Berita apa ini? Jangan takut. Karena orang lagi galau dengan ini mati di mana ini? Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kamu jangan takut lagi, Kristus telah lahir. Itu hari kan saya pakai contoh dua. Bila ibu-ibu, kalau ibu-ibu kasih makan anak-anak kecil umur 1,5 tahun, 2 tahun kok susah. Kan susah tuh kasih makan anak kecil. Lari sana, lari sini, lari sana. Dia pun mama su ikut-ikut barang setengah jam. Dia pun mama bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 2 tahun mengerti dia pun mama yang 40? Lantas dia pun mama bukan omong baik-baik. Adek makan sayang, makan. Dia bilang, makan itu om dong. Terus itu om itu datang ke wow. Awas saya itu om yang suka kastaku anak dong Besok-besok anak su besar itu om Sulema. Maka itu ada dong akal kastaku itu om. Wow. Jadi hidup itu berhenti dengan kastaku orang. Stop sudah. Karena kita kastaku dia sekarang kita masih kuat toh. Pendeta Yandi 46. Oh sedikit hari lesu menurun. Itu anak yang Pak Pendeta kasih takut tuh dia sudah 20 tahun. Pendeta sebagian berdua. Pendeta, pikiran. Jadi beritanya bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan kasih takut orang. Malam-malam kalau anak tidak mau tidur tuh kasih tahu dia baik-baik. Adek, Bobo sudah sayang biar besok pagi bangun bisa pergi gereja Ayo sayang. Bobo kalau lebih tempo tuh bangun segar. Ada bobo sudah kalau ada belum bobo papa mama bobo duluan nanti ayo kasih tahu dia ini anak tidak mau tidur dia pun bapak mama sepakat kas mati lampu terus dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar dia pun bapak dengan yakin sekali bikin kesetan tuh garu jendela dia pun mama sengaja kaget di dalam om adik subobo om ini keluarga tipu-tipu. Tidak ada damai sejahtera dalam ini keluarga ini. Sudah kemuliaan bagi Allah. Anak-anak dong, ada yang bapak mama ada kastaku kamu kok ada kok? Ada. Pulang kasih tahu bapak dan mama bertobat sudah. Bertobat supaya kemuliaan damai sejahtera. Beritanya berita sukacita. Damai sejahtera di bumi. Itu menjadi penting bagi kita, saudara. Manusia sudah tidak punya cara di dunia. Tidak ada berita dari dunia yang bisa membuat manusia bebas, terutama dari hukum dosa. Berita ini adalah berita dari surga. Saya pernah bilang saudara dulu masih kecil ada teka-teki dulu. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan seng bocor itu kan dia menetes begini di bawah kan kita cari begini toh. Tidak mungkin dia menetes di bawah kita cari begini. Tidak tahu bocor di mana. Tidak mau. Jatuh di bawah, cari di seluruh persoalan yang terjadi di dunia termasuk peristiwa kelahiran Yesus, jangan cari jawaban di bawah. Tambah masalah. Cari jawaban dari atas. Ini berita dari atas, berita surgawi yang memberi pembebasan bagi kita. Sulit dijelaskan seorang perawan bisa melahirkan. Sulit dijelaskan bagaimana seorang perawan bisa mengandung, sulit.
Kalau kita pakai penjelasan harus beritanya berita surgawi. Sehingga memahami berita surgawi ini orang mesti pakai iman, bukan sekedar pakai otak. Pakai iman. Orang yang tidak beriman tidak akan memahami dengan benar peristiwa ini. Kalau hanya pakai otak, mesti pakai iman supaya dia memahami sesuatu yang lebih dari itu. Keberapa lagi? Keberapa? Saya juga bingung. Keempat, saudara. Keempat, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Ini adalah bagian dari pujian para malaikat. Pujian para malaikat, nyanyian para malak. Malaikat itu bukan manusia. Tapi kalau kita identifikasikan dia seperti manusia, kalau dia perempuan cantik atau tidak? Cantik. Kalau laki-laki ganteng atau tidak? Dia pesuara bagus atau tidak? Bagus. Baju bagus atau tidak? Bagus. Cantik, ganteng, suara bagus, baju bagus. Menyanyi di hutan. Sudah cantik lagi, ganteng lagi, suara bagus lagi, baju bagus lagi. Menyanyi di mana? Hutan. Siapa di antara kita yang mau pakai baju bagus, suara bagus, muka bagus, menyanyi di hutan? Tadi sudah dijelaskan pertama bahwa ada kaitan dengan pemulihan relasi. Tapi di bagian yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kita. Kemuliaan bagi Allah itu tidak boleh dirampas oleh siapapun. Ganteng sekali, cantik sekali, kaya sekali, punya jabatan sekali, bertalenta sekali, tidak boleh merampas kemuliaan Allah. Kemana Tuhan menunjuk? Hutan, hutan. Supaya kemuliaan bagi dia. Tidak boleh ada di antara kita merampas kemuliaan ini. Saya punya contoh ini saya pakai di mana-mana, saudara. Kadang-kadang saya senang kalau ada yang menyanyi ini, saya senang. Tapi nanti daftar ya. Kadang-kadang pendeta tanya, ada paduan suara? Ada? Duet? Tidak ada. Tapi kalau bilang ada pengumuman, Ketua Majelis Sinode Gemit dan Gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Gemit Agape Kupang. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini karunia makam puji dia punya nama. Sebertalenta-talentanya kita jangan merampas kemuliaan Allah. Mereka bagus-bagus itu. Kalau kita identifikasikan dia sebagai manusia, cantik, ganteng, suara bagus, baju bagus, menyanyinya di hutan. Supaya benar Allah dipermuliakan, tidak ada motivasi yang lain. Selain motivasinya adalah supaya Allah dipermuliakan dan damai sejahtera di bumi. Saudara-saudara, selamat merayakan Natal. Nanti pulang dari sini habis gereja, foto-foto sedikit, telepon orang tua kok omong ame apa tanya mama ada bye-bye kok, mamaku ATM di tanya. Dan sampai mama lupa dia pupin karena mama kan tambah hari kan tambah tua toh. Tanya bye-bye sebagai anak yang bertanggung jawab itu toh. Sempatkanlah waktu kunjungi orang tua. Peluk dorang sedikit. Tadi malam kita baru dengar khotbah tentang memeluk toh. Macam kenapa ya harus teletabis yang kita juga bisa berpelukan toh. Saya ulang pengertian tadi malam. Merangkul adalah mendekatkan diri pada seseorang, melingkarkan tangan pada bahu dan pinggang. Itu baru dia nama rangkul. Bukan mendekatkan diri pada pohon dan meletakkan tangan. Itu tadi Ibu Seni bilang macam film India, sembunyi-sembunyi di pohon. Ambil waktu ini kita sudah berefleksi banyak dari teks ini. Pakai itu saja biar Allah dipermuliakan dan damai di bumi. Mari tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Kami diberi kesempatan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Terlalu sederhana pikiran kami.
Tapi kami mohon Tuhan jangan berhenti untuk mengajarkan maksud-maksud-Mu bagi kami, akan menerangi kami di perjalanan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, maha besar Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang dahsyat. Biar Natal ini menjadi bagian untuk kemuliaan-Mu, tetapi sekaligus menjadi damai sejahtera di bumi di mana kami hidup ini. Libatkanlah kami semua dalam tantangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami